Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaqad alimtum sya'na abaikum alladzina tajawazul hadd bisoydis samak yaumas sabat. Kalian tahu, udah kebayang, kalian dimaksud di zaman Nabi Muhammad tuh, sebagai objek Nabi. Tahu apa? Ini boleh Tahu dimanakin, Mas? keadaan bapak kalian Tuh. yang melampaui batas, yaitu memburu, menangkap ikan pada hari Sabat. Padahal itu diharamkan, tidak boleh. Liqasrihi alal ibadah. Kenapa diharamkan? Allah maksudkan hari Sabtu khusus untuk ibadah. Fa inna Musa alaihi salam hazzara alaihimul amal fi hadzal yaum. Nabi Musa melarang mereka untuk bekerja pada hari itu. Wa farada alaihim fihi ta'ata rabbihim. Dan mewajibkan mereka untuk melakukan ketaatan kepada Tuhan mereka. Wa abaha lahumul amal fi baqiyati ayyamil usbu. Nabi Musa membolehkan bekerja pada sisa hari yang lain selain hari Sabtu. Tuh ini, hari Sabat, hari besar mereka. Wa kana jazauhum annahum asbahu fi martabatil hayawan. Dan balasan mereka yang melanggar aturan Allah lewat Nabi Musa menjadi turun derajatnya ke derajat binatang. Ya'isuna min duni wa wa'yin wa tafkir. Mereka hidup tanpa akal, tanpa kesadaran, dan tanpa berpikir, tanpa pikiran. Kebayang insya Allah. Kalau ayatnya berbunyi kunu kerodatan khasiin. Satu versi seperti yang pernah disampaikan beneran jadi kera. Yang kedua di sini ini. Derajatnya turun serendah-rendahnya sampai seperti binatang. Apa cirinya? Kalau bikin kebijakan nggak pakai akal. Tuh, nggak sadar bahwa rakyatnya justru lagi kesulitan. Dia beli motor, dia beli mobil dari India. Gitu kurang lebih. Buat tafkir, tanpa mikir. Kalau kata Amsari luar biasa. Apa yang diucapkan jadi kebijakan. Maka itu apa itu instansi lumpuh, instansi apa? Itu perencanaan, ya, udah nggak punya rencana. Wa yatakhabbatuna fi ahwaihim. Yatakhabbat ngikutin nafsu mereka. Nafsunya. Kayak apa itu? Kal qirodah fi nazawatiha. Seperti kera dalam hentakan keinginannya. Bapak Ibu kalau ke sebuah tempat di mana banyak kera, di Pangandaran, ada tempat-tempat tertentu banyak kera. Oh, hati-hati, dia pengen HP, diambil aja HP itu di tangan orang. Dia pengen kerudung, diambil aja tuh kerudung di kepala orang. Dia pengen kacamata, itu namanya nazawat. Ya, wal khanazir, lebih dari itu seperti babi.
fi syahawatihim, ketika muncul syahwat birahinya. Emang ini luar biasa ndak enak ini. Ya, bukan sama perempuan, laki sama laki. Ya'tunal munkarat alaniyah, melakukan kemungkaran dengan terang-terangan. Ba'idina anil fadail al-insaniyah, jauh dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Hatta ihtaqarahumun nas, sampai semua orang mencibir, mencela, menghina. Kok begitu ya? Gitu kurang lebih. Walam yarauhum ahlan lil muasyarah wal muamalah. Mereka tak melihat, tak pandang bulu apakah keluarga atau bukan keluarga. Persis maksudnya Allah bilang kal kiroda kunu kirodatan khosiin, Seperti sifat kera ya. sifatnya. Iya, dikerak seperti babi, nggak punya akal. Apalagi coba bayangkan kalau itu adalah pejabat, pemimpin. Ngeri apa enggak itu? Famakna sayruratihim kiradatan khasiin tasyiruhum mub'idin anil khair adilla sogirin. Arti bahwa mereka menjadi kera yang hina dina, yaitu membuat mereka jauh dari kebaikan. Tidak ada yang baik. Ya, yang baik cuma di mulut dulu waktu kampanye. Azilla, hina, sogirin, sama hina. Kecil, walaupun badannya gede, gitu kurang lebih. Kecil, tidak punya pikiran. Kalau Mujahid, lam yamsahu kiradah, walam tumsah suaruhum. Mereka enggak dirubah menjadi bentuk kera. Wa inna ma musikhat qulubuhum. Tapi yang dirubah itu hati mereka. Qulub dalam Al-Quran termasuk di sini maksudnya pikiran. Ya, pikiran dirubah. Jangan dengerin kritikan. Jangan dengerin. Kita terus. Gitu. Falatuk balu wa'zan. Falatak balu. Maka dia tak menerima nasihat. Konteks kita nggak menerima kritik. Kritik itu kan nasihat. Walata'i zajran. Tidak sadar. Ta'i sadar. Wa'aya'i. Tidak sadar atau tidak menyadari. Zajran. Zajran peringatan. Kita lihat ada orang di depan rumah mau ngambil motor. Terus kita gertak. Hoi, itu peringatan. Maka dia jadi kabur. Wa huwa masal darabahullahu lahum. Itu dia. Perumpamaan yang Allah buat Bani Israel. Kama masalu bil himar. Bukan kama masalu, kama musilu. Sebagaimana mereka diperumpamakan juga dengan himar, keledai, yahmilu asfaro, yang mengangkut kitab. Sifr itu kitab. Fi qawlihi ta'ala, masalul ladina hummilut taurat, summa lam yahmiluha, kamasalil himar, yahmilu asfaro. Dalam firman-Nya diceritakan gambaran mereka seperti orang-orang yang membawa Taurat, namun mereka tidak amalkan isinya, bagaikan himar keledai yang membawa kitab-kitab. Dia cuma sekedar membawa. Wara'a jumhurul mufassirin, mayoritas mufassir berpendapat anna suwarahum musikhat bimaksiyatihim. Mayoritas mufassir berpendapat
bahwa rupa mereka itu berubah atau dirubah dengan sebab kemaksiatan mereka. Kemaksiatan utama terkait dengan hari Sabat. Fasorot suarul kiradah. Tuh, ini versi yang menjadi kera, merubah menjadi keras secara fisikly. Fasorot suar, maka jadilah bentuk mereka seperti kera. Kalau Qatadah, Imam Qatadah berkata, Soros syuban kiradah wasyuyuh khanazir. Ada versi lain, keterangan lain. Yang muda-muda berubah jadi kera. Yang tua-tua jadi babi. Famanaja illalladzina nahau wahalaka sa'iruhum. Tak ada yang selamat kecuali mereka-mereka yang nahau mencegah dirinya untuk tidak mencari ikan pada saat Sabtu. Akhirnya yang muda yang melanggar, yang tua yang melanggar, halaka sa'iruhum. Binasa semuanya. Wal mamsuh la yansulu wala yakul wala yasrab wala ya'is aksar min salasati ayyam. Mereka yang azabnya dengan dirubah menjadi bentuk kera atau babi, dia tidak makan, tidak minum, dan tidak hidup lebih dari 3 hari. 3 hari mati. Wa kadzalika yaf'alullahu biman kama yasha. Wa yuhawwiluhu kama yasha. Demikian Allah memberlakukan sesuai dengan kehendaknya sebagaimana diinginkan dan dia merubah sebagaimana dia inginkan. Tak penting yang berubah fisik atau yang non fisik. Pokoknya berubah. Berubahnya bukan karena Allah kejam, tapi karena kemaksiatan mereka. Bahasa lain, Bani Israel dengan hubungannya dengan hukuman Allah itu dibayar cash saat di dunia juga. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Para sahabat juga pernah bertanya, kenapa kau nggak seperti zaman Nabi Musa? Nabi-nabi sebelumnya juga hujan batu, ada petir menyambar lalu menggelepar. Kadang kita di zaman sekarang juga suka begitu muncul. Itu kebenaran dicabik-cabik oleh kebatilan, kok nggak dihukum? Gitu kurang lebih. Maka Allah menjawab. Apa jawabannya? Eh, Laula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tidak ada kata yang terlanjur aku ucapkan, tuh kata Allah, pasti aku beresin. Apa kata-kata yang dianggap terlanjur diucapkan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dia tuh. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat kepada alam semesta. Oleh karena itu tak dialami oleh umat Nabi Muhammad seperti yang dialami oleh umat Nabi sebelumnya. Kayak kita ini. Ya, maknanya apa? Ditunda. Ditunda bagian dari kasih sayang Allah. Dia memberikan kesempatan. Luar biasa kalau ada kedustaan, bukan dusta pada tetangga. Dusta kepada bangsa. Kalau khianat bukan khianat kepada keluarga. Kepada bangsa. Dibiarin tuh. Ya, berikutnya Pak Jamal.
Walil ayati nazirun akhar. Ada ayat yang mirip. Huwa qauluhu ta'ala. Yaitu firmannya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat togut. Allah jadikan mereka kera, babi, dan para penyembah togut. Togut itu selain Allah. Dan yang paling menonjol adalah nafsu. Mengikuti nafsu itu namanya menyembah togut. Nafsu masih bisa dikendalikan. Ada lagi di atas nafsu dan menjadi ungkapan bahasa media itu. Apa itu yang nggak bisa dikendalikan? Birahi. Itu bahasanya sekarang udah birahi. Sampai masuk dunia politik, birahi politik. Pokoknya kalau ada undang-undang labrak, robah undang-undang. Itu namanya birahi. Iya. Bapak Ibu saya ada problem kamera ya. Jadi mohon maaf nanti betulin dulu ini sama Pak Jamal kameranya. Oke, kita teruskan. Kalau Ibnu Katsir, Suaranya. wasahih annal masha maknawi suri. Yang benar, masak itu merubah manusia jadi kera. Bisa berarti maknawi, non fisik. Bisa juga suri, suari ini bukan suri, suari. Rupa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, akhirnya oleh mufassir Wahbah Zuhaili diserahkan kepada Allah. Allah yang tahu. Robah fisiknya atau dirubah sifatnya. Wa ala ayyi hal fa inna Allah ta'ala aqib bani Israel biuqubatil maskhi. Namun yang jelas bahwa Allah Ta'ala telah memberikan sanksi hukuman kepada Bani Israel dalam bentuk masakh, merubah, berubah. Oh kayak itu tontonan anak-anak. Satria Bajai Hitam, berubah, berubah. Gitu. Tapi kalau dihubungkan dengan konteks kekinian yang sedang berlaku, yang sedang ada dalam panggung kehidupan, oh iya watak mereka udah bukan watak manusia. Ada anak-anak Palestina bukan cuma dibunuh, diperkosa. Bukan cuma diperkosa, diambil organ dalamnya. Tuh coba itu bayang. Sama ketika kita melihat binatang buas di hutan menerkam mangsanya, dicabik-cabik. Bahkan di media sosial kita dengar, kita lihat mereka berpesta pora karena disahkannya undang-undang untuk menembak mati para tawanan Palestina. Coba bayangkan itu. Ya, ayan kana nau'uhu wa huwa iqab li kulli fasik kharij an ta'atillah. Apapun rupa perubahan itu, kayak apapun yang digambarkan, yang penting informasi buat kita bahwa Allah akan menurunkan hukuman, iqab, siksa kepada siapa saja yang fasik, yang keluar dari taat kepada Allah. Fasik secara harfiah artinya berpisah. Seperti berpisahnya kacang dan kulit, pisang dan kulit. Apa maksudnya? Berpisahnya iman dan amal. Tuh kita lihat fasik semua. Ya, udah munafik, fasik. Dia pergi haji, dia umroh, dia mengaku beriman, fasik. Tapi tak mengamalkan. Ya, iya. Malah isinya maksiat. Semuanya hanya sekedar tameng. Ya, fasik kharij an taatillah wa ibrah apa ini? Liyankul mayya'lam biha.
dan merupakan pelajaran agar orang yang tahu sadar bahwa apapun pelanggaran, kemaksiatan pasti ada balasan. Ay yamtani' minal i'tida' ala hududillah. Artinya dia menjadi tidak lagi termasuk orang yang melanggar batas-batas Allah. Wa huwa aidon idhat lil muttaqin. Peristiwa tadi juga menjadi nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Li'annal muttaqil hakiki, sebab orang yang bertakwa yang sesungguhnya yatta'iz biha, dia akan menjadikan peristiwa itu sebagai nasihat. Wa yabta'id an hududillah, lalu dia menjauhi hukum-hukum Allah. Tilka hududullah, kayak begitu hukum-hukum Allah. Fala taqrabuha, jangan deketin. Maksudnya jangan lakukan. Fa'aula bikum ayyuhal yahud al-mu'asirun. Maka wahai Yahudi yang kekinian, yang sekarang, sejak zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, tuh, antat ta'izu. Sejatinya kalian harus memperoleh nasihat bimahal bi aslafikum, terkait dengan apa yang menimpa nenek moyang kalian, aslaf, orang duluan, yaitu keturunan Yahudi, nenek-nenek moyang. Sejatinya yang sekarang pada sadar gitu kurang lebih. Kalau umpamanya bangsa Palestina luar biasa itu dibantai, menjadi belum ada apa-apanya. Zaman dulu Nabi dibunuh. Nabi dibunuh, coba bayangkan. Selesai. Fiqhul hayat awil ahkam. Dalat hazihil ayat ala umurin salas. Ayat di atas memberi informasi tiga tema, tiga pelajaran penting. Pertama, raf'ut tur. Tuh. Raf'u diangkat. Tur bukit, bukit Tursina. Beneran diangkat. Wal mashu. Mashu berubah jadi kera. Wa'idatul usad al-mukhalifin awamirallahi wa nawahihi. Yang ketiga, poin pentingnya nasihat buat mereka yang maksiat, menyalahi perintah Allah dan larangannya. Kemarin belum ya. Itu yang Amma raf'u jabalit tur fauqal yahud kal midhallah. Adapun diangkatnya bukit Tursina di atas orang-orang Yahudi yang sedang berada di bukit, bukan di bukit, di lembah Tih namanya, di lembah Tih. Fakana inzaran wa irhaban wa takhwifan. Hal itu dilakukan dalam rangka mengingatkan. Sama irhab juga. Mengancam. Takhwif sama nakut-nakutin. Agar sadar. Wahadil ayah tufassir makna qawlihi ta'ala. Ayat ini menafsirkan firmannya yang berbunyi. Wa iz nataqnal jabala fauqahum ka'annahu zullah. Ingatlah ketika kami belah gunung di atas mereka. Bisa juga, ingatlah ketika kami angkat gunung, maksudnya Bukit Tursina itu, di atas mereka. Ka'annahu zullah, seolah bagaikan awan, ya, dekat, dan mereka menyaksikan. Kalau Abu Ubaidah, al-makna za'za'nahu fastakhrajnahu min makanihi. Menurut Abu Ubaidah,
artinya natakna, kami angkat di atas kepala mereka itu bukit. Nahu, kami dekatkan bukit itu di atas mereka. Fastakhrajnahu min makanihi. Maka kemudian bukit itu kami cabut, kami angkat dari tempatnya. Dicabut kayak kita nyabut singkong. Tuh Bukit Tursina. Kan subhanallah. Iya. Apa maknanya physically? Beneran. Ya. Karena dicabut, diangkat tuh Bukit Tursina akan ditimpakan kepada mereka. Ya iya dong, seperti awan jadinya. Gelap. Ya, mendung. Fakhtalafa fitur. Namun para mufasir berselisih pendapat. Beda pendapat terkait dengan atur. Faqila an Ibni Abbas atur ismun lil jabal alladzi kallamallahu, coba diangkat Pak Jamal. Alladzi kallamallahu alaihi Musa alaihissalam. Menurut Ibnu Abbas, At-Tur dimaksud adalah nama gunung yang kita kenal dengan Bukit Tursina sekarang, ya, di mana Allah ngajak bicara kepada Nabi Musa di sana. Wa anzala alaihi fihi Taurat, dan di Bukit Tursina itu Nabi Musa diberi At-Taurat. Wa qala Mujahid wa qatada ay jabal. Benar, gunung secara physically. Wasababu raf'it tur anna Musa alaihi salam lamma ja'a bani Israel min indillahi bil alwah fiha Taurat qala lahum khuzuha waltazimuha waqalu, sebab Bukit Tursina itu diangkat di atas kepala mereka di lembah Tih, bahwa Musa ketika datang kepada Bani Israel membawa lembaran Taurat kepada mereka itu, lalu Musa berkata kepada mereka, khuduha, pegang, waltazimuha, amalkan. Faqalu, justru mereka menjawab, la, tidak mau. Coba diangkat Pak Jamal. Illa ayyukallimanallahu biha kama kallamak. Kecuali kalau memang Allah ngajak bicara kepada kami seperti dia ngajak bicara kepada engkau ya Musa. Baru kami pegang tuh Taurat. Gitu kurang lebih. Faso'iku summa uhyu. Faso'iku disambar petir. Seperti dalam ayat yang lain berbunyi, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhazat humul iqab. Disambar petir. Mati. Summa uhyu. Kemudian dihidupkan. Faqala lahum. Nabi Musa berkata kepada mereka, khuduha. Ambil nih, ambil, pegang, pelajari, amalkan. Faqalu la. Masih bilang tidak. Fa'amarallahul malaika faqtala'at jabalan min jibali Filastin tuluhu farsakh bimislihi. Karena sudah dihukum, disambar petir, mati, menggelepar, dihidupkan lagi, kemudian disuruh ambil itu Taurat. Pegang, masih bilanglah. Udah, Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencabut gunung itu. Bukit Tursina itu. Salah satu gunung di Palestina. Yang panjangnya 1 farsakh. Ya, nanti kita lihat catatan kaki farsakh. Wa kadzalika kana askaruhum faja'ala alaihim misla zullah. Demikian juga di atas
para tentara mereka. Mereka juga terkena angkatan dimaksud, ya. Akhirnya itu gunung Bukit Tursina yang diangkat di atas kepala mereka seperti awan yang menaungi. Fa'utu bibahrim min khalfihim. Digiring mereka sambil mundur. Lalu di belakang mereka ada laut. Wanar min kibali wujuhihim. Sementara di hadapan mereka ada api. Waqilalahum. Sekali lagi dibilang kepada mereka oleh Nabi Musa, khuduha wa alaikumul misak alla tudayyi'uha. Ambil, pegang, percaya gitu maksudnya. Dan ini adalah janji, misak. Bahkan janjinya disebut berat. Ada 3 janji berat dalam Al-Quran. Pertama syahadat. Yang kedua ini dia, janji Bani Israel untuk memegang teguh kepada Taurat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tuh, yang udah pada nikah. Nikah itu isinya janji. Dan janji itu masuk kategori janji yang berat. Maka disebut dengan mithaq ghaliz. Ya, jangan sia-siakan. Wa illa saqata alaikumul jabal. Kalau tidak, aku jatuhkan bukit ini di atas kepala kalian. Fasajadu taubatan lillah. Baru mereka pada sujud taubat, minta ampun kepada Allah. Wa akhazu at-taurat bil mitsaq. Lalu mereka ambil Taurat itu sebagai perjanjian. Qalat Tabari an ba'dil ulama, Imam Tabari berkata diambil atau didapat dari sementara ulama. Lau akhadhuha awwala marrah, kalau saja mereka pegang Taurat, mereka ambil, mereka percaya sejak awal, lam yakun alaihim mitsaq, maka tidak menjadi sebuah perjanjian. Biasa-biasa saja, gitu kurang lebih. Tidak ditegaskan. Wa kana sujuduhum ala syiqq li'annahum kanu yarqubunal jabal khaufan. Falamma rahimahumullah qalu la sajdata afdal min sajdat taqabbulihal min sajdatin taqabbalahallahu wa rahima biha ibadahu waja'alu sujudahum ala syiqqin wahid. Itu syiqqin apa? Iya, syiqqin wahid. Sujud mereka bukan seperti sujud yang kita lakukan dalam sholat, tapi ala syik. Kenapa begitu? Ala syik artinya bukan ya, agak eh, lambung miring gitu. Ini gambar saya nggak kelihatan. Li'annahum kanu, sebab mereka pada saat itu mengawasi gunung yang di atas kepala mereka. Jadi rada miring gitu. Insya Allah kebayang. Bapak Ibu, kita marah luar biasa sama anak. Dinasehatin, dicubit, dipukul, nggak dengar juga. Akhirnya diangkat bangku di atas kepala. Miring nggak tuh? Miring. Itu namanya yarkubunal jabal. Mereka ngeliatin gunung di atasnya yang takut menimpa mereka. Khaufan, karena rasa takut. Falamma rahimahullahu, ketika Allah eh, memaafkan, menyayangi mereka, qalu, mereka berkata, la sajdata afdal min sajdatin taqabbalahallahu. Sujud jangan dilihat bentuk rupa lahiriah. Sujud yang paling afdol adalah sujud yang diterima oleh Allah. Wa rahima biha ibadahu. Dan sujud yang membuatnya menjadi menyayangi hambanya. Faja'alu sujudahum ala syiqqin wahid. Maka mereka menjadikan sujudnya di apa namanya, di sebelah badan gitu, sebelah badan. Sebab bukan kedingnya yang nempel ke tempat sujud. Miring karena takut.
Boleh dibayangkan pipinya yang kena tempat sujud. Karena takut gunung mau menimpa. Itu juga begitu mungkin ya. Mau dipukul sama ayah karena nakal, terus miring-miring gitu. Iya. Qala Ibnu Atiyah, walladzi la yasihhu siwah anna Allah Ta'ala ikhtara'a waqta sujudihim al-iman fi qulubihim. Ibnu Atiyah berkata, walladzi la yasihhu siwahu, yang tak benar pandangan selain yang di atas tadi, yaitu andallaha ta'ala ikhtara'a waqta sujudihim, bahwa Allah menciptakan waktu sujud mereka al iman fi qulubihim, itu menunjukkan iman di hati mereka. Nah, itu yang dianggap salah. Paham? Sudah kebayang? Ya, dia sujud. Tapi kemudian kalau disimpulkan bahwa itu menunjukkan iman kepada Allah, itu yang dianggap tidak benar. La annahum amanu karhan. Bukan berarti mereka beriman. Apalagi karhan. Secara terpaksa. Wa qulubuhum ghairu mutmainnah bidzalik. Padahal hati mereka belum menerima iman, belum tenang. Betapapun Bukit Tursina sudah diangkat di atas kepala mereka. Lalu mereka sujud dengan miring karena memperhatikan gunung yang akan menimpa. Waruya an Mujahid sabab akhar. Ada sebab lain yang diriwayatkan dari Imam Mujahid. Sebab diangkatnya Bukit Tursina. Qala amara Musa qaumahu ayyadkhulul bab sujada. Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk memasuki pintu kota, pintu gerbang, sujada, dengan bersujud, menunduk. Wayakulun hittah, wayakulu, sambil berkata hittah. Tu'ti alahumul bab liyas judu. Masuk dia ke pintu, maksudnya pintu gerbang itu, agar mereka sujud. Falam yasjudu. Nggak taunya nggak mau sujud. Paham, sujud maksudnya menunduk. Bapak Ibu, sujud itu simbol. Simbol apa? Simbol hormat. Menjadi bagian dari budaya termasuk budaya kita. Ada yang hormatnya salaman, salim, cium tangan. Ada yang hormatnya membungkukkan. Membungkukkan itu masuk kategori sujud. Nih, ketika disuruh masuk ke pintu gerbang sebuah kota, hendaknya dia membungkukkan kepala sambil berkata, hittah. Itu cerita Al-Quran. Dia bungkuk sambil main-main, ngangguk-ngangguk begitu kepalanya, dan diplesetkan kata-katanya. Bukan hittah, bukan hittah, tapi hintoh. Bahkan lebih dari itu, wadakhulu ala adbarihim. Mereka masuknya bukan cuma tidak merunduk dan berkata hitoh, tapi mundur masuk itu ala adbarihim, belakang. Wakalu hintoh, sambil bilang hintoh, ngejek, ngejek luar biasa. Kalau kita mah zaman sekarang kali joget-joget kali, ya kan itu joget-joget sama omon-omon. Qalu hintoh. Fanataka fauqahumul jabal. Baru saat itu dipecahkan gunung di atas mereka. Ini dikit lagi. Wa ammal mashu fara'al jumhur anna Allah Ta'ala masakal mu'taddina minal yahud bisaydis samak yaumas sabat. Adapun terkait dia dirubah, yang tadi ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Apa sebabnya? Karena mereka melampaui batas, yaitu memburu ikan, ya, pada hari Sabat.
Wa kanal amal fihi muharraman. Kerjaan itu sebenarnya dilarang. Min kibali Musa, melalui Nabi Musa. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, syarasuban kiradah wa syuyukh khanazir. Yang muda pada jadi kera, yang tua pada jadi babi. Fama naja illal ladzina nahau. Tak ada yang selamat kecuali yang memang tidak mau. Artinya tidak mau nyari ikan. Wahiyal firqah allati nahatil yahud anil mukhalafah wa jaharat bin nahi wa tazalat. Itulah kelompok orang-orang Yahudi yang melarang saudara-saudaranya untuk menyalahi perintah Allah dan terus serang dia melarang. Jangan, jangan, jangan. Itu dilarang Allah. Jangan, jangan pada nyari ikan. Gitu kurang lebih. Wa'tazalat. Lalu dia menyendiri dari halayak ramai yang berbondong-bondong ke sungai gitu. Wahala kasairuhum. Sementara mereka yang jadi kera, yang jadi apa itu, yang jadi babi, tak lama hidupnya cuma 3 hari. Habis itu dibinasakan oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ah, iya, silakan Pak Jamal nih ada 3 menit nih. Dan sampai 7.30. Iya, iya, iya. Oh, 7.30 ya? Insyaallah. Ya, silakan mungkin Iya, nanti. iya. Pak Subki Boleh silakan Pak Subki. saya boleh langsung ya. Enggak, kalau melihat Iya, zaman Nabi dulu, sejak zaman Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, Lut, Nabi Musa dan semuanya, yang langsung diberi azab. Ya, jadi kalau zaman Nabi Nuh, yang ini diselamatkan, yang tidak mengikut langsung diberi azab. iya, Tapi kenapa waktu zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad, nggak ada yang diberi azab langsung? Apa itu tuh memang iya, perintah atau karena Nabi Muhammad kan pernah Nabi Muhammad yang di mana itu yang dilempar dia sampai luka, terus kata malaikat, apa gunung saya balikkan ke mereka gitu kan? Tapi Nabi Muhammad tidak iya. nggak bersedia. Nah, apa karena permintaan Nabi Muhammad sehingga nggak Jangan, ada jangan. nggak ada yang seperti Iya, iya, nabi-nabi sebelumnya langsung iya. dihancurkan. Itu pertanyaan saya. Apa beda dengan nabi-nabi sebenarnya dengan ini Oh iya, umat Nabi Muhammad? Itu iya. Ustaz. Itu bagus sekali tadi Terima yang kasih. sudah saya sampaikan. Ah, Umat ah. sebelum umat Nabi Muhammad diazab, cash bahasa saya itu. Langsung. Mm-mm. Ya atau tidak? Langsung. Ya, Apalagi seperti ayat yang berbunyi sering saya sampaikan. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa'akhazathumus sa'iqah. Mereka berkata, kami nggak akan iman kepada engkau ya Musa sampai engkau bisa memperlihatkan Allah secara kasat mata gitu. Langsung disambar petir. Sambar Itu petir. contoh case. Kenapa di zaman Nabi Muhammad tidak? Di dalam tafsir para sahabat juga bertanya. Nggak usah sahabat, kita kadang-kadang. Kenapa sih kebenaran itu dicabik-cabik di zaman sekarang oleh kebatilan lalu didiamkan? Oh, rupanya Allah sudah punya jawaban. Apa jawabannya itu dalam Al-Quran? Itu enggak Laula kalimatun sabaqat min azabnya. rabbika laqudiya bainahum. Kalau saja tidak ada hilang suaranya Ustaz. mana dia kata yang sudah dianggap terlanjur diucapkan. Tuh Ibnu Juzai berkata ayatnya adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuh, tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali menebar kasih sayang. Maka ditangkap pesan. Kalau aku beresin itu kan berseberangan dengan kasih sayang.
Iya. Rahmatan lil alamin. Oleh karena itu bencana-bencana yang ada itu belum dimaksud sebagai iqab Allah, yang dimaksud pada nabi-nabi yang Sebagai terdahulu. azab. Saking sayangnya Allah, maka ditunda, Ditunda. diberi kesempatan. Bahasa lain kita sering ucapkan diulur. Diulur agak negatif. Tapi kemudian kita bahasakan diberi kesempatan. Tuh, sempat. Wallahu a'lam bishawab. Ini menarik sekali, jangan pada itu ya. Jangan pada berhenti Subhanallah. belajarnya. Bu, Ya, Iya, Pak insya Ustadz. Allah, Ustaz. Insya Allah Bu, Ustadz. Bu Nanis nih kelihatan semangat banget. Iya Pak Suki gitu. Iya Ya, terima Ustadz, kasih, saya terima tuh kasih, Ustaz. sebetulnya kepengen tanya Ustadz, kenapa kok itu apa? Pernah saya dengar katanya ada yang Amin. diazab disambar petir, tapi nggak berapa lama langsung hidup kembali gitu. Itu alasannya apa? Kenapa itu Pak Ustadz? Pada saat zaman Nabi Musa itu. Jadi mereka Oh, itu memberikan pelajaran. Memberikan oh, pelajaran yang luar biasa. Kapok apa hmm, enggak? Kapok apa enggak? Iya, hidup lagi. hidup lagi ya Supaya sadar. oh begitu diberi Bahkan peristiwa kesempatan. itu di zaman Nabi Musa, Yahudi Bani Israel zaman Nabi Musa, diceritakan kepada Nabi Muhammad di hadapan Bani Israel zaman Nabi Muhammad. Tuh, orang tua Iya. kamu kayak begitu dulu. Kamu jangan begitu, gitu kurang lebih. Oh itu Ya. untuk peringatan. Tetap aja begitu. Hmm. Bu, kalau bahasa Subhanallah. Betawi memang dasar keturunan, gitu maksudnya. Alhamdulillah. Keturunan dablek ya Pak Ustadz. Iya, kita suka dasar turunan gitu kurang lebih. Iya. Iya. Alhamdulillah. Allah Astagfirullahaladzim. a'lam bishawab. Cukup, Ustaz. Iya, mohon maaf ya, nggak sampai jam 8. Iya, iya. Oke, Ada nggak Wal. apa-apa. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu karena Ustaz ada kegiatan di Baik, baik. luar. Maka Ya. kajian ini kita sudahi sampai saat ini. Ya, dimaklumin ya. Ya, Ya. dimaklumi. Ya Baik. insya Allah dimaklumi Pak Ya Allah. Ustadz Jamal. Ustadz, Kalau ada 30 gimana Pak Ustadz? kalau ada Iya, iya. pertanyaan, Iya, Unani ini lagi di LBK ini, iya. ya. Iya. Oh dia Nanti ya Pak Ustadz. pukul Iya, Alhamdulillah. iya. Masya Ya. Allah. kajian kedua Bulughul Maram tidak diadakan. Karena Oh, Bu Rosia mau izin. kemana, Bu Izin. Rosyatun? Baik, Iya, iya. cukup ya. Iya. Ya, Baik. terima kasih. Baik, kita Assalamualaikum cukupkan warahmatullahi dengan wabarakatuh. baca Pintaros, Bu, kafaratul ke Ice-Kice. Yo. Subhanakallahumma wa Semoga bihamdika Bu Raisa. Asyhadu an la Alhamdulillah, Bu ilaha illa Raisa. anta astaghfiruka wa atubu Subhanaka, Bu. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.